tidak terawat dan baunya sangat Alright, nice people. Kali ini kita ada di Kabupaten Kolaka dan sudah menunjukkan pukul 16.00 jam 4 sore. Kita mau cek-cek seperti apa sih ikon-ikon yang ada di Kolaka, atau seperti apa fasilitas publik, pelayanan publik, fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Kolaka. Ini kampung saya, tempat saya lahir. Kita mau lihat-lihat seperti apa keadaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menggerakkan pihak-pihak yang terkait. Oke, go! Jadi memang ada kesempatan, ada momen balik ke kampung tempat lahir saya, tepatnya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di kesempatan momen itu karena lagi isi acara dan juga undangan keluarga, kemudian saya tertarik untuk kemudian melihat seperti apa pelayanan publik atau tempat-tempat fasilitas publik yang ada di sana. Nah, kita awal dari ujung kota, tepatnya ada terminal yang saya kira memang tempat perputaran ekonomi, tempat kemudian jasa pengangkutan masyarakat, baik itu akses ke ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara maupun ke kabupaten-kabupaten lain yang merupakan tetangga dari Kabupaten Kolaka. Sayangnya, tidak terawat, kurang terawat. Nah, itulah yang kita lihat. Saya kurang tahu penyebabnya apa, tetapi mulai kita masuk, pos juga tidak terbuka bagus. Ya begitulah. Nah, dari terminal tidak jauh dari situ ada bundaran Tugu tepatnya, yang memang menjadi apa istilahnya, menjadi area putar untuk beberapa daerah di sekitar Kabupaten Kolaka. Sayangnya tidak terawat sekali, padahal ini ikon pintu masuk lah untuk masuk ke daerah Kabupaten Kolaka kalau kita dari arah Kendari dan Kabupaten Bombana. Tidak terawat sekali, yang harusnya ada air tapi tidak ada air. Nah, kira-kira begitulah keadaan yang terjadi. Mungkin tidak dianggap menjadi hal yang penting. Nah, setelah dari sana itu ada hal yang menarik, kita ke Stadion Gelora ya. Stadion Gelora yang memang menjadi pusat untuk aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya. Yang membuat saya miris adalah karena di sekitar lapangan itu ada semacam kayak tempat-tempat atau kantor sekretariat yang bisa saya kira dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Udah spanduk mah. Ini anunya anak kedai dekorasi. Tapi kenapa begini kondisinya? Ada sebagian, tetapi lebih banyak yang tidak terawat dan cenderung tidak terperhatikan dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan. Mungkin seperti, mudah-mudahan saya salah, tetapi di lapangan itulah yang terjadi dan ini sangat disayangkan. Kita menuju kota. Nah, di kota ini itu ada
kantor bupati atau pusat pemerintahan lah, ada DPRD, kejaksaan, dinas dan sebagainya. Dan kita coba singgah sejenak karena isu kemarin sebelum kita berangkat memang ada demo, tentunya demo Omnibus Law dan juga isu-isu lokal yang mengenai pertambangan lah, mengenai macam-macam lah yang ada di Kabupaten Kolaka itu. Sempat katanya papan nama bupati itu dicoret dan digambar hal-hal yang tidak pantas. Dan tepat di depan kantor DPRD masih ada tertulis tulisan dari Pilox warna merah yang ya, saya kira tidak layak lah untuk ditulis seperti itu, vandalisme seperti itu, tidak keren lah. Kita sedang tadi sempat keliling-keliling di pasar. Inilah kondisi yang sebenarnya, cukup memprihatinkan sebenarnya. Ini ada WC umum ini, tidak terawat dan baunya sangat kondisi jalan. Sebenarnya kondisi pasarnya sudah tidak terlalu, kalau dilihat sudah tidak terlalu efisien. Saya masih kecil, suasananya masih seperti ini. Model bangunannya saya pikir ini menjadi perhatian karena pasar itu tempat proses ekonomi rakyat yang cukup intens berjalan begitu cepat. Jadi ini menjadi perhatian. Kalau fasilitas publik untuk masyarakat jual beli seperti ini, saya kira mana mungkin orang mau ke pasar ya. Terutama sih sebenarnya kebersihan, itu yang paling penting. Nah, kita memang beberapa tempat kita kelilingi cukup bagus, cukup baik. Namun ada menurut saya yang masih sejak saya SMA atau apa ya, itu sebuah tempat terapung di sekitar pantai itu dikelilingi, itu di tengahnya ada semacam kayak dulu kayaknya restoran, tempat terapung. Dan memang ini selalu menjadi pertanyaan saya kalau balik atau pulang. Kenapa ini ya tidak difungsikan dengan baik? Yang dulunya lengkap atapnya, ini jalannya sudah bolong-bolong, tidak ada lagi papannya, tidak ada kayunya. Nah, makanya kita masuk, kita lihat dan oh my god, sayang sekali. Nah, ini ada bapak lagi mancing ya. Atas nama siapa pak? Ya, Pak Salim. Sering mancing di sini pak? Jarang juga pak deh. Sudah berapa lama tadi mancing ini pak? Udah berapa jam? Jam berapa? Sudah jam 5? 1 jam. 1 jam. Wah. Ini jarang ya anu Pak Dik. Udah pernah diperhatikan ini Pak Dik, restoran terapung? Tidak pernah, tidak ada kayaknya anunya. Tidak ada. Itu siapa ke pengelolanya? Tidak ada. Tidak ada Dik. Bukan tidak diperhatikan. Diambil semua papan. Saya diperhatikan toh. Iya. Tidak mungkin. Tidak ditegurin dia ngambil papan. Ya lanjut kepada Pak Salim. Iya, saya masuk dulu dalam. Hati-hati bro. Tepat di belakang saya adalah kondisinya yang sebenarnya ini bisa menjadi ikonik banget buat Kolaka, khususnya menggait wisatawan, baik itu domestik maupun juga bahkan luar negeri atau mancanegara. Dulu katanya tadi disampaikan oleh Pak Salim, dulu kan pernah ada atapnya ini. Nah sekarang sudah jalan ini ada atapnya. Coba sudah, ini kan bekas-bekas anunya ini. Tuh. Oke pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita lihat. Dulu sini man begini, untuk orang makan toh, anu sari laut, pemakanan-makanan hasil laut. Ini ada stage kayak ini, kondisinya.
Padahal ini kalau dikelola dengan baik ini. Tuh ada suasana lain apunnya. Tahu sudah berapa lama menjadi candi baru ini. Jebol-jebol kiri, not bad, tetapi ya inilah tidak terlalu jelek, tapi ya kondisi yang sebenarnya. Padahal ini jauh bisa lebih dimanfaatkan untuk mengajak atau agar lebih banyak masyarakat yang bisa menghabiskan waktunya bersama keluarga, menikmati keindahan Kolaka, melihat sunset. Sepertinya PR kebersihan ini begitu tinggi di Kabupaten Kolaka, dan saya kira bukan hanya soal pemerintah, tetapi harus memang masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi, dan itu harus dimulai dari pemerintahnya. Kita berharap daerah itu mempunyai selalu terobosan baru sesuai dengan karakternya, kearifan lokalnya, karena itulah yang kemudian membuat orang bangga bisa ada di daerah itu. Tetap semangat, semoga seluruh fasilitas publik, fasilitas sosial, fasilitas umum bisa dirawat, dijaga, dan tentunya kepala daerah, pemimpin, bupati, wali kota, bahkan gubernur ketika ada yang mengkritik dan itu untuk kepentingan umum, kita berharap tidak baper, karena ini era yang sangat memberikan keuntungan bagi pemimpin daerah sebenarnya untuk selalu berkreasi yang jauh lebih baik. Silakan tuliskan kolom komentar apa-apa tanggapan, masukan, atau mungkin ada tempat lagi yang perlu kita lihat, kita coba bagaimana pelayanannya, bagaimana keterkaitannya dengan masyarakat. Karena sekali lagi, pemimpin adalah pelayan. Salam, saya Rizal Jamal. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Alright, thank you.